merapikan dulu tempat duduk kalian yang belum rapi. Buku-bukunya tolong dikeluarkan, nanti materi yang ibu sampaikan kalau dicatat di buku catatan kalian. Kalau ada sampah di bawah kursi kalian tolong diambil, jangan sampai udah ada sampah ya. Ada isinya bu, simpan ya, buang ya. Berarti habis itu baru buang. Selesai kelas ini baru kita buang. Oke bu. Oke. Nah, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Penjelasan, ibu akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu untuk menguji pemahaman kalian. Jangan sampai tidak betul semua ya di pretest nanti sini. Nanti ibu kirim langsung ya linknya ke ibu HP aku sama ibu. Sudah ibu kirim ya. Waktunya cuma 3 menit karena cuma 5 soal dan itu mudah-mudah saja. Jadi kalian tidak sudah kirim di grup. Mungkin belum masih login. Pakai kuota dia. Ya, selamat kerjakan. Kan ada wifi. Wifi. Aku jadi jawabannya. Mudah tidak? Sudah. Lihat ya siapa yang benar semua dan siapa yang banyak salahnya ini. Ya. Yang benar semua ini ya betul Azura. Benar banget ya. Ini banyak salahnya sini katanya paham. Nanti belajar lagi. Kita mau belajar jalannya. Ya nanti kita akan mengulas ini. Kita akan belajar lebih jelas tentang deskripsi ini. Oke lanjut aja ya. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang definisi. Sebelumnya ingin bertanya, ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Teks yang menjelaskan sesuatu. Ya, benar. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat atau situasi dengan sangat rinci atau detail. Dengan kata lain, teks deskripsi itu membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang kita jelaskan. Nah, ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi ini adalah pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Ada yang tahu panca indera manusia apa saja? Mata, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan peraba, dan penciuman. Jadi teks deskripsi ini kalau kita menulis teks deskripsi itu tidak luput untuk menggunakan panca indera, karena kita itu akan mengajak orang yang membaca teks tulisan kita itu bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi mereka bisa merasakan, bisa seperti mereka bisa masuk secara langsung dalam teks deskripsi itu. Lalu yang kedua ada struktur. Nah, struktur teks deskripsinya ada 4. Apa saja bisa dibaca ini? Judul, identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan atau pesan umum. Benar sekali. Jadi yang pertama itu ada judul. Judul ini sebagai nama teksnya ya. Judul itu akan memberikan apa ya? Gambaran secara umum sekali. Jadi kalau orang membaca judul saja, orang-orang tuh bisa tahu. Oh, nantinya di dalam teks ini akan menjelaskan tentang ini. Misal kita memberi judul tentang sekolah rumah keduaku. Nah, orang kalau misalnya sudah membaca dari judul saja itu, mereka akan mengerti bahwa teks selanjutnya itu akan menjelaskan tentang sekolah. Nah, lalu yang kedua ada identifikasi. Ada yang tahu identifikasinya apa? Tidak kayak orientasi bu. Iya, jadi dia itu pembagian pembuka, benar sekali Fiona. Jadi kayak pembuka atau pengenalan objek. Jadi misal kalian sudah mengamati, kalian akan kan tadi itu judulnya sekolah nih, berarti kan kita objek kan jelas sekolah. Jadi kita akan menjelaskan tentang sekolah tersebut, objek-objek di dalam sekolah tersebut, gambaran umumnya di sekolah tersebut. Misal letaknya di mana, letak sekolah itu di mana, ciri umumnya itu, ciri umum atau ciri utama dari sekolah itu apa, nama sekolah itu apa. Nah, jadi gambar umum saja. Jadi kalau misalnya bagian rincinya nanti
misal sekolahnya atau apa itu nanti bakalan ada di bagian deskripsi bagian itu. Nah, lanjut ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini tuh bagian utama. Biasanya di bagian kedua sampai sebelum akhir. Di bagian deskripsi bagian ini berisi tentang sekolah tadi kan sudah kita jelaskan gambar umumnya. Nah, di bagian deskripsi bagian ini kita akan menjelaskan tentang dalam sekolah itu ada apa saja, warna sekolah itu ada warna apa, dan bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, itu akan dijelaskan secara rinci dan secara detail di deskripsi bagian. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan atau kesan umum. Nah, kesimpulan ini adalah bagian penutup. Jadi kita itu akan mengulang kembali gambaran objek secara singkat dan boleh menambahkan pendapat atau perasaan kita. Misal kalau ada pendapat pribadi tentang sekolah itu, perasaan kita gimana selama di sekolah di situ, bisa ditambahkan di bagian kesimpulan atau kesan umum. Sampai di sini paham tentang struktur? Paham. Lanjut ya. Nah, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kalau ada langkah-langkah berarti tugasnya nanti kalian akan disuruh menulis. Jadi tolong disimak baik-baik. Ada buku catatan dicatat ya. Ya. Fotonya. Nanti lupa catat. Tidak lupa. Ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu adalah menentukan dan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Jadi kalian akan menentukan dulu nih, misal di sekolah tadi kalian lihat objeknya apa saja. Nanti kalian bisa lihat terlebih dahulu menggunakan indera apa? Melihat. Tidak, sebenarnya kita menggunakan seluruh indera kita, panca indera kita. Jadi bukan hanya melihat saja, jadi kita harus meraba, mencium atau merasakan. Kalau misalnya kita melihat apa itu diurus bu, boleh saja. Ya siapa tahu ada baunya. Iya, bau sekolah itu seperti apa gitu. Kalian boleh memasukkan bagian itu. Jorok sini jorok. Lalu yang kedua itu mencatat di dalam buku berdasarkan hasil pengamatan. Nah, jadi misal di ruang kelas, misal kalian objeknya melihat ruang kelas. Di ruang kelas itu kalian ada apa saja dalam ruang kelas itu? Ada ibu. Iya, ada saya, ada kursi, ada murid. Semua kalian catat di dalam itu. Catat detail-detail pentingnya saja dulu. Barulah di tahap ketiga kalian menyusun teks sesuai struktur. Tadi strukturnya ada apa saja? Ada tidur. Apa lagi? Deskripsi bagian. Dan terakhir kesimpulan. Nah, jadi kalian akan menyusun teks sesuai dengan struktur tersebut dari hasil mengamati dan menentukan objek tadi. Nah, lalu barulah kalian kembangkan deskripsi menggunakan bahasa yang jelas dan berbasis panca indera. Jadi sangat penting yang menggunakan panca indera ini. Nah, menggunakan bahasa juga harus jelas. Jadi pembaca itu tidak akan tidak akan bingung membaca teks deskripsi yang kalian jelaskan tadi. Jadi harus jelas. Lalu yang terakhir itu harus melakukan revisi untuk memperbaiki kejelasan dan ketepatan bahasa. Jadi setelah kalian kalian menentukan objek, mencatat, menyusun, terus mengembangkan, barulah kalian revisi lagi tuh. Kalian lihat lagi yang bagian mana yang salah, masih banyak pengulangan kata tidak. Disitulah kalian melakukan revisi untuk memperbaiki kejelasan dan juga ketepatan bahasa. Nah, sudah nih kita. Betul. Sudah kan kita tadi mempelajari tentang apa saja dari awal? Pengertian, struktur, dan juga langkah-langkah. Nah, karena ibu rasa sudah paham ya kalian tentang 3 materi tadi, dan kita langsung saja ke tugas kita. Di sini ibu akan memberi kalian tugas menulis teks deskripsi berdasarkan pengamatan kalian di ruang kelas ini. Kalian lihat di ruang kelas ini ada apa saja? Iya, kalian dari semua kelas ini kemudian deskripsikan.
Tulislah, tulislah. Jangan di kertas ini ya, di kertas kosong saja, jangan di buku latihan. Ya, Bos. Jangan kalau punya buku. Yang punya buku atau kertas kosong tolong dikasih temannya. Emang mereka jangan aja. Kamu juga salah, kenapa suka tidak bawa buku? Syukur. Ibu baginya terus, Bu. Oke, benar ya. Enggak usah dilakukan. Nah, ikuti kok. Harusnya bawa buku. Iya, nah. Bu, sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Serius semuanya sudah? Yes. Easy. Nah, ada yang ingin maju? Saya. Semangat sekali ya. Silakan mau ya. Baca ya, Bu. Iya, dengan lantas ya, buatkan. Judul ruang kelas 91 yang nyaman. Identifikasi. Ruang kelas 91 adalah sebuah ruang belajar yang terletak di sisi timur gedung sekolah. Ruangan ini menjadi tempat siswa belajar setiap hari, sekaligus menjadi ruang untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Deskripsi bagian. Saat memasuki ruangan, Anda langsung tertuju pada deretan meja dan kursi yang tersusun rapi menghadap papan tulis di bagian depan. Dinding ruangan dicat dengan warna hijau muda yang memberikan kesan sejuk dan menenangkan. Di sudut kiri terdapat lemari kayu. Tuh. Iya. Lemari kayu yang menyimpan buku pelajaran dan perlengkapan kelas. Di bagian belakang ruangan terpajang papan mading yang berisi karya tulis dan gambar hasil kreativitas siswa. Ventilasi ruangan cukup baik dengan jendela besar yang menghadap ke taman sekolah, sehingga cahaya matahari dapat masuk dengan leluasa dan membuat ruangan terasa terang dan segar. Kesimpulan, ruang kelas 91 bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang nyaman yang mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan membuat siswa merasa betah untuk belajar dan berinteraksi setiap hari. Oke, sekarang tuh Alia kan sudah berani mengatakan. Nah, ya tadi nanti tugas-tugas kalian tadi kalian kumpulkan di meja itu ya. Jangan lupa. Oke. Nah, tadi kami sudah tugas menulis. Di sini Ibu terakhir akan mengasih kalian tugas. Memberi kalian tugas evaluasi berupa esai. Jadi ini baiknya dikerjakan sekarang atau PR? Oke, PR ya. Tapi besok langsung dikumpulkan ya. Ini bakalan kalian kumpulkan ke ketua kelas, Fiona, tolong ya. Nanti Fiona baru kasih ke Ibu ke ruangan guru. Oke. Nah, sudah? Sudah. Paham kalian tentang gimana ini? Bisa dimengerti? Kalian sudah bisa mengerti. Ada yang bisa mengulas kembali kita tadi belajar apa saja? Ketua kelas. Deskripsi. Iya, lagi. Strukturnya. Apa saja strukturnya tadi? Duduk, identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan. Benar sekali. Langkah-langkahnya juga. Iya, langkah-langkahnya tadi ada berapa? 5. Iya. Bagus ya, kalian ternyata sangat menyimak. Jelaskan dari Ibu. Ya, Bu. Yeay. Keren. Bu, tadi dikoreksi dah, Bu? Yang di mana? Yang ada kumpul tadi. Ya, menulis tadi. Ya. Iya, nanti kulihat kalian sudah benar tidak bagian urutan strukturnya. Kalau misalnya benar, bakalan Ibu kasih nilai bagus. Yeay. Kalau misalnya banyaknya salah, nanti Ibu kasih nilai C. Enggak. Nanti kita akan sama-sama evaluasi ya. Nah, ini pertanyaan dari menulis tadi ada yang bagian yang sulit tidak? Tidak. Berarti mudah ya menulis tadi. Oke, dengan sekali kalian deskripsi cuma menjelaskan untuk mengambilkan objek yang ada di sekeliling kita ya. Benar, Bu. Nah, jadi karena sudah semua tugas sudah, materi sudah disampaikan dan juga kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi Ibu ingin mengapresiasi karena kalian sudah
sampah di bawah meja kalian. Yang ini jangan lupa dibuang. Dian.